Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jadi kali ini kita bakal ngejelasin jurnal umum di ekonomi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Sofia Askinda, absen 32. Nama saya Bani Folia Takiatonika, absen 29. Nama saya Diva, absen 8. Nama saya Muhammad Rizky Aditya, absen 25. Oke, jadi langsung aja kita ngejelasin apa itu jurnal umum. Oke, jadi di sini aku mau ngajarin tentang pengertian jurnal umum dalam akuntansi. Nah, kata jour berasal dari bahasa Perancis yang berarti jurnal sendiri digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas secara kronologis berdasarkan urutan tanggal atau hari yang kemudian memuat rincian yang relevan. Dalam akuntansi, jurnal umum memuat detail antara lain yaitu nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya di kolom debit ataupun kredit. Kemudian bisa disimpulkan secara singkat bahwa pengertian jurnal umum dalam akuntansi adalah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis. Tujuan dibuatnya jurnal umum. Nah, jadi setelah pengertian di atas, pada umumnya jurnal umum itu bertujuan untuk mengidentifikasi serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Lebih detailnya, tujuan jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, untuk menentukan nilai transaksi. Yang ketiga, untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Dan yang terakhir, untuk memudahkan proses pemindahan data transaksi ke akun yang sesuai. Selanjutnya aku mau jelasin tentang fungsi-fungsi dari jurnal umum. Jadi secara mendasar, jurnal umum itu fungsinya untuk mencatat segala riwayat transaksi dengan efektif, dengan sistematis, dan juga dengan kronologis. Tapi ada juga nih beberapa fungsi yang lebih mendetail. Itu ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi historis. Kenapa fungsi historis? Karena kan di jurnal umum itu harus dicatat secara berurutan sesuai dengan tanggal dan juga proses transaksinya. Nah, di fungsi historis ini jurnal umum itu akan merekam segala catatan transaksi secara sistematis dan memudahkan untuk kita melihat riwayat-riwayat transaksi dan juga pelacakan di tanggal-tanggal ataupun di jenis transaksinya. Itu untuk yang fungsi historis. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan. Karena jurnal umum memang digunakan sebagai media pencatatan transaksi keuangan juga dokumentasi. Jadi itulah yang menjadi fungsi dari pencatatan di jurnal umum. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Jurnal umum itu dibuat agar kita bisa menganalisis setiap riwayat transaksi atau bahkan jurnal umum itu dibuat setelah adanya analisis transaksi yang telah digunakan. Lalu ada fungsi instruksi. Fungsi dari jurnal umum itu nggak hanya untuk mencatat aja, cuma memang ada beberapa instruksi ataupun petunjuk dalam menentukan debit dan kreditnya. Lalu yang kelima itu ada fungsi informatif. Jadi kalau fungsi jurnal itu yang tadi ada untuk pencatatan, dari catatan-catatan itu, dari riwayat-riwayat itu akan memberikan informasi kepada pihak eksternal ataupun internal mengenai riwayat-riwayat transaksi yang telah dilakukan selama periode tertentu. Nah, ada juga manfaat jurnal umum. Jadi, jurnal umum akuntansi ini bisa diterapin sama perusahaan dagang maupun jasa, namun berdasarkan rincian fungsi yang tadi Takia jelasin. Jadi, jurnal umum ini tuh nawarin manfaat bagi perusahaan yang nerapin, yaitu yang satu itu untuk mengetahui informasi terkait adanya penambahan atau pengurangan sebuah perkiraan. Yang kedua itu untuk mengetahui jumlah yang akan dicatatkan pada sebuah perkiraan atau lebih. Yang ketiga untuk mengetahui jumlah yang akan dikenai debit atau kredit yang seharusnya berimbang nilainya. Terus yang keempat untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar, sesuai dengan rincian yang dilengkapi sama referensi. Terus yang terakhir itu untuk mengetahui jumlah yang telah diunggah ke perkiraan yang benar di buku besar sesuai nomor perkiraan dilengkapi tanda referensi juga. Terus ada juga prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Jadi buat melakukan pencatatan secara sistematis itu ada beberapa prinsip dasar yang memang harus diperhatiin gitu. Jadi yang pertama itu mengidentifikasikan berbagai macam bukti transaksi yang berlangsung dalam perusahaan, diantaranya memo, kwitansi, nota, invoice, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasikan
akun manakah yang terpengaruh oleh transaksi tersebut, kemudian melakukan klasifikasi apakah termasuk jenis utang, harta, atau modal. Yang ketiga, mengidentifikasikan terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan dengan transaksi yang dimaksud. Yang keempat, mengidentifikasi terjadinya kredit atau debit yang terhadap akun yang relevan transaksi yang dimaksud. Terus yang terakhir itu mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi. Nah, jadi teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana kita cara membuat jurnal umum. Nah, ini tuh ada beberapa yang harus kita pahamin dulu atau fokusin dulu. Jadi, tahap yang pertama tuh, mari kita sebut untuk sebagai pemahamannya aja. Yang pertama itu kita harus paham dulu persamaan dasar akuntansi atau kita singkat sebagai PDA. Kenapa kita harus paham PDA dulu? Supaya kita bisa tahu di saat ada terjadinya transaksi, kita bisa tahu mana yang masuknya ke dalam aset dan mana yang masuknya ke dalam utang plus modal. Jadi ada yang masuk ke aktiva, ada juga yang masuk ke pasiva. Nah, dengan memahami PDA, kita akan lebih mudah menentukan akun-akunnya. Dan kemudian yang harus kita pahami juga adalah saldo normal dari 5 akun yang masuk ke jurnal umum. 5 akunnya ini tuh ada apa aja? Yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, 5 akun ini ada saldo normalnya, yaitu debit, kredit, dan debit. Nah, untuk memahaminya supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan metode seperti ini, di mana yang tangannya ditekuk itu berarti dia kredit, dan ini kondisi dalam akun bertambah. Jadi semisalnya kas bertambah di debit, berarti kan kas ini termasuk ke dalam harta. Nah, fungsi kita memahami PDA itu supaya kita bisa lebih mudah juga masukin ke akun-akun yang ada di jurnal umum, kayak peralatan, terus perlengkapan, itu masuknya ke dalam harta atau aset. Nah, itu cara kerjanya kalau bertambah seperti ini. Jadi kalau misalnya harta dan beban bertambah itu di sisi debit, tangan yang tidak ditekuk itu debit, dan untuk yang ditekuk itu kredit. Sebaliknya ini kalau berkurang, kalau misalnya berkurang berarti kas berkurang, berarti harta berkurang, itu berarti dia di sisi kredit. Kemudian yang harus kita pahami juga yaitu saat sebelum mencatat kita harus mengumpulkan dulu dan mengidentifikasi bukti transaksinya dan menentukan dia masuk ke akun yang mana. Baru setelah itu kita bisa memulai pencatatan jurnal umum. Pencatatan jurnal umum ini menggunakan sistem double entry atau debit kredit ini. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar juga double entry di nominal yang sama. Atau secara harfiahnya, sistem ini mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Format jurnal umum itu dimulai dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Referensi ini nanti akan digunakan untuk kita mencocokkan dengan buku besar. Jadi mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sudah selesai penjelasan yang kita paparkan mengenai jurnal umum di akuntansi. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masih.